Teman, kita lanjut bertualang yuk. Aku, Aski, Kandi, dan Fauzi baru saja membantu abang mengambil pisang di kebun. Desa kami memang memiliki tanah yang subur. Berbagai tanaman dapat dengan mudah tumbuh di sini. Pegangin ya, jangan sampai terjatuh. Ini namanya bentor kawan, salah satu kendaraan yang biasa digunakan masyarakat di desa kami. Bentor kami ini full AC, alias AC alam. Pemandangan di desa kami juga nggak kalah cantik loh. Masih sangat alami dengan udara yang segar. Bapak dah. Dah. Lah mati sion dah, bapu cari le dah. Pisang nanti leteri senendah. Lalang ah bap. Kau nak dak betul dah. Pulang lu jangan Ayo dah. lah. Ya, bentornya mogok. Kalau begitu, kita duluan ya bang. Semoga bentornya bisa diperbaiki secepatnya. Solo terkenal sebagai penghasil buah markisa. Gak heran kalau berkunjung ke sini akan mudah menemukan buah yang satu ini. Kita langsung cari buah yang matang yuk, yang berwarna kemerahan. Pacik itu masa lu pacik. Ya lah masak rumah kau lah matang malang. Ambil pacik. Lah. Satunya ambil yang matang-matang saya. Jangan masak saya. Cara memetik buah markisa, tinggal tarik dan putar buah sampai terlepas dari tangkainya. Weh, dapin orang. Weh, masalah. Weh, aku pecah. Ayo kita kumpulkan markisanya. Lah narang. Aku nak yang masak le dan narang. Lah, kalau muda-muda sih tinggal le kenyo. Kini awak ngumpul sekolah duduk sekolah lah. Mengapa pacik? Lah. Narang ni cibo nak. Ba rasanya manisnya. Raso ni cuba walang kau. Kiki. Kami leh. Tu Rasa buah markisa manis dan segar. Tekstur daging buah tropis ini juga lembut mirip jeli dan bijinya juga bisa dimakan. Markisa mengandung vitamin C yang membantu menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, buah ini juga baik bagi penderita asma dan meningkatkan energi setelah lelah beraktivitas. Ada yang nio kau nak? Ikut Pak Cik lagi tanda terima kasih Pak Cik ke kalian lah. Ya narang. Kami yuk lu. Aku masukan kata si bolang yo. Ada. Tunggu lu. Pacik ada sekali leh. Bukan sini pacik. Dia sama-sama. Asik, Paman tahu aja kalau kami butuh yang manis-manis. Terima kasih ya Paman. Lah si bolang dah aku gua. Kemambuat dendiam pisang lah siap semuanya lang. Hampir saja kena marah. Bibi sudah siap mengolah pisang hasil panen yang dibawa oleh Uda kawan. Kali ini Bibi membuat dendeng pisang. Bahannya pisang, cabai, bawang merah, bawang putih, bumbu halus, dan pelengkap lainnya. Pertama, kita kupas pisangnya dulu. Untuk pisang yang dipilih, yaitu pisang mentah dengan jenis pisang lidi. Sama dengan namanya, ukuran pisang ini lebih kecil dibandingkan pisang jenis lainnya. Proses mengupas kulit pisang tidak harus bersih. Cukup ambil bagian kulit luarnya saja. Dendeng pisang adalah salah satu kuliner yang banyak dibuat ibu-ibu di desa kami. Camilan yang satu ini kerap dibuat untuk sejumlah acara, seperti makan bersama sampai dengan hajatan. Siapa karek pisang bolang? Alah. Bukan hari leh Pak goreng. Aduh. Lelo ni. Sementara menyiapkan bumbu, kita potong pisangnya dulu ya menjadi 3 bagian. Lalu goreng pisang hingga setengah matang. Tujuannya untuk membuat tekstur pisang semakin lembut. Kalau sudah, tekan pisang dengan 2 bilah papan sampai pisang menjadi pipih.
lanjut goreng pisang sampai renyah. Supaya rasa dendeng makin nikmat, siram dengan bumbu. Dendeng pisang yang sudah digoreng, lalu masuk ke proses pemberian bumbu yang kedua kalinya. Tumis bumbu halus sampai harum. Tambahkan sejumlah pelengkap seperti garam dan penyedap rasa. Terakhir, masukkan dendeng pisangnya. Lang. Yo lama. Boleh ditengok. Lain boleh sekali. Tadi makan untuk isyak. Ada. Lama lagi. Iya. Dari tampilannya, dendeng pisang ini menarik banget ya. Mau kasih di bolang. Sudah membantu Mak Uwo. Sudah ikut membuat gulai talu, bantu ni jadi Mak Uwo di bolang. Memasuki masa panen padi, masyarakat Talang Babungo selalu menyambutnya dengan sukacita. Kali ini, kakak mengajak kami memasak telur bebek. Telur bebek akan dimasak menjadi sajian khas Minang. Pertama, parut kelapanya dulu. Ada yang unik saat memarut kelapa di desa kami, yaitu dengan menggunakan pangua, sebuah alat parut dengan mata parut bergerigi tajam. Jangan lupa siapkan juga bumbu gulai. Ada cabai, bawang putih, kunyit, dan pelengkap lainnya. Oh, pimpang layung gamreng. Jangan sampai pecah talu ya dah. Awas nak pecah. Kena bangi kalian di uni bakona. Ada kan pecah ini. Masakan khas Minang memang kaya akan bumbu teman. Selain itu, terdapat juga beragam jenis dedaunan sebagai bahan campurannya. Ada daun kunyit, daun salam, dan lainnya. Oh iya, dari semua jenis daun, ada yang paling unik. Namanya daun tapak leman. Daun ini termasuk jenis tanaman herbal. Bagi sebagian masyarakat di sini, daun tapak leman juga dijadikan sebagai campuran gulai dan dipercaya dapat membuat masakan semakin lezat. Peras kelapa parut, lalu ambil santannya. Kata kakakku, untuk menghasilkan santan yang kental, saat memeras kelapa parut, baiknya menggunakan air hangat. Lang, tolong ni mambok santan di kucik lang. Masukkan ke dalam kuali le lang. Elok-elok lang. Jangan sampai pecah santannya lang. Nak, ikut dah lama ni. Dak seban, biar ya dulang. Masak santan sampai panas, lalu aduk perlahan. Ini ada ni kolai de lang. Campurkan bumbu halus, daun kunyit, batang serai, dan lainnya. Harusnya kare lang. Setelah kuah santan mendidih, masukkan telur bebek. Lang, pacik di kolang ah. Uni masukkan talu le lang. Elok ni. Katapian itu lang. Jangan dia haru ulang. Aku pacah talu itu kolang. Pastikan telur sampai matang. Berikutnya, masukkan potongan daun tapak lemannya. Adikku yo lama lah. Yuk, masukin itu sado lang. Aduh, Iya lang. Gak butuh waktu lama, gulai talua akhirnya matang. Lang, awak pergi ke sawah le lang. Kau lah masak ngah lang. Etek tadi lah menantian awak lo mampu pingacok nah lang. Ayo. Saatnya kita mengantarkan makanan untuk acara panen padi. Di sini, panen padi atau menyabik padi bisa dilakukan 2 kali dalam setahun, tergantung dari jenis padi yang ditanam. Berbagai olahan makanan yang sudah siap, kami antarkan langsung ke sawah untuk disantap saat istirahat panen nanti. Halo Aski. Ayo, Tek. Bapak malah buat sia itu ke Aski. Tak. Bapak tak. Aman nih. Halo. Nah, kalau paman sudah meniup pupui tandua, artinya panen sudah bisa dimulai. Pupui tandua adalah sejenis alat tiup yang terbuat dari tanduk kerbau. Menyabi oleh kau. Ayo menapi kita oleh. Bersama-sama hari lah kat tinggi. Alah. Ayo, segera. Ayo, mari kita berkumpul dan langsung panen padi. Panen padi dimulai. Proses panen
panen padi di sini masih tradisional dengan menggunakan arit. Setelah itu, kumpulkan padi di atas loneh atau alat khusus yang terbuat dari karung. Loneh adalah alat tradisional yang digunakan sebagai penampung padi. Lang, kan kotor kan gue. Taruh situ, Lang. Lang, susun padi itu di sini, Lang. Coba lah tongkang lu, siapa yang kamu nongkang lu? Hasil panen siap untuk masuk ke proses berikutnya. Pisahkan bagian bulir dengan tangkainya. Alat yang digunakan ini terbuat dari bambu. Pelan-pelan teman, jangan sampai biji padinya terbuang. Berapa hari kok kayak sudah mampu digodek? Oh, sehari 2 hari kulah sudah salah. Gunanya awak gotong royong. Salah satu budaya awak di Minangkabau. Oh. Capek juga kawan. Di, mampu nih kumanongkang iku yo lamo lu nanti. Iya. Yo pane nanti. Tuh kok jangan nasi susu dah. Tidak nih. Lang, awak pom padi ko lulah, Lang. Di barasiam padi ko, Lang. Ayo teh. Pisahan daun-daun iko jo padi ya, Lang. Yo Alah, teh. sama-sama iko, Lang. Pisahkan bulir padi dari sisa daun dan tangkainya. Setelah itu, hasil panen siap dikemas dan dibawa pulang ke rumah. Jangan barasihan, Lang. Jangan sampai tak barasihan, Lang. Daun-daunnya pisahan, Lang. Yo teh. Apa, Lang? Lalita balik, Lang. Iya teh. Adih awak lah, olah masak tadi. Dah makan sama lah, deh. Kami yo lalita teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sudah padi masak, itulah panen. Jadi karena kita nyala panen, jadi kita makan bersama-sama. Nanti mudah-mudahan berakhir ayat jopatiha. Nanti selagi panen nanti lebih ramai daripada hari. Waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Saatnya kita makan basamo. Pak nih. Ayo. Wah, menunya super lengkap. Ada gulai talua, dendeng pisang, dan variasi kue tradisional. Selamat makan. Rasa kuliner khas Sumatera Barat memang gak pernah gagal. Enak banget. Kuah gulai taluanya gurih dengan olahan telur bebek yang nikmat. Apalagi ditambah lalapan dendeng pisang. Bikin nambah deh pokoknya. Gak sekedar untuk bergotong royong, proses panen padi juga menjadi wadah kami menjaga silaturahmi. Tambah terus kawan, pantang pulang sebelum kenyang. Teman, kami mendapat tugas dari ibu untuk mengambil daun kopi. Aku tuh ada nampak kayu ya. Tenang sila. Minta Daun kopi ini akan diolah menjadi kopi khas Sumatera Barat. Namanya kopi kawah. Kopi yang kami ambil ini berjenis Arabica. Cirinya ukuran daun dan batangnya kecil. Kita ambil daun secukupnya ya. Jangan sampai merusak bagian tangkai yang hampir berbunga. Wendy,
apa tuh? Nyu yang di hati bisa buah yang di bawah bisa buah doh. Semuanya ada alam. Alah. Mengapa kalian? Kami sedang ambil api. Mengapa kalian? Kami sedang ambil api. Siapa menyuruh kalian ambil kopi? Mana rezekinya? Itu Main rengku, dah minta izin dan pangku dah. Disuruh cari dong kopi. Lain kali minta izin bangku dia. Azki, jangan ditiru ya teman. Pastikan sebelum mengambil sesuatu, kita harus meminta izin pemiliknya dulu. Daun kopi yang kami petik sudah cukup. Kita langsung antarkan ke ibu yuk. Alhamdulillah, ini banyak dapat lah. Ayo, tolong bunda asoan di kawet tu nak. Ibu sudah menyiapkan perapian. Ambil daun kopi, lalu tata di atasnya. Proses pengasapannya lumayan lama. Supaya tidak gosong, daun kopi harus dibolak-balik. Bunda, hantu apa kopi kawa buntunun loh? Untuk minum saya nyalang. Le suka lang minum. Kami suka tadi. Sana ambil kau tadi nanti. Iya, sana tadi aku. Emang apa tu? Nyoba jadi nanti aku. Kiri nyuka cina aku ambil. Itu kan lah bu. Ditiru ya. Dando. Minta izin dulu. Daun kopi diasap sampai berubah warna dan teksturnya kering. Lakarnya lang. Bulu. Wih, ulah dong. Bunda. Lakarnya yang kumundu. Kilo bunda. Mau kasih kau lah. Wih, ada tangan bunda. Asik, kita masak kopi kawa yuk. Satu abundo alah mabu hayi. Inilah hawa ancuan daun kopi ko lu. Siapkan daun kopi yang sudah kering, kemudian hancurkan. Daun kopi yang kecoklatan ini akan mengubah warna air saat proses perebusan. Bunda, itu dari kas mana bunda? Iko minuman khas Sumatera Barat tolang. Nah, minum awak yo. Kau lah hado dari dulu le toh. Teman, banyak cerita yang beredar di masyarakat tentang kopi kawa. Ada yang menyebut kopi ini ada sejak zaman penjajahan kolonial dulu. Kala itu, masyarakat Sumatera Barat sulit mengambil buah kopi karena dilarang oleh Belanda. Ya, dulu ya. Akhirnya, mereka memanfaatkan daun kopinya saja. Ada juga yang menyebut orang Minangkabau sudah mengenal minuman kopi kawa jauh sebelum masa penjajahan. Apapun ceritanya, semoga kopi kawa terus ada dan menjadi sajian unik khas Sumatera Barat yang mendunia. Kopi kawanya sudah jadi nih. Tinggal sajikan dengan tempurung. Lang lah, sudah nak lang. Lah awak bawa lah ya. Nikmatnya, aroma kopi kawa sama dengan kopi pada umumnya. Selain gula, biasanya kami menikmati minuman ini dengan susu. Lama kopi kawa nak. Ayo. Nanti saya dibuat balik. Lama kawan. Kopi kawa nikmat diseruput selagi hangat. Terima kasih ya Ibu sudah membuatkan kami kopi senikmat ini. Tempat ini namanya Danau di Atas teman. Satu dari danau kembar yang menjadi salah satu ikon daerahku. Disebut danau kembar karena ada dua danau di sini. Ada danau di atas
dan satu lagi danau di bawah. Ayo, kita mulai perburuan. Teman, selain ikan, danau di atas juga merupakan rumah bagi pensi atau yang kalian kenal dengan remis. Pensi berada di antara batu-batu kerikil. Jadi kami akan menyelam untuk melihatnya. Supaya tahan lama saat menyelam, kami menggunakan pelepah daun pepaya sebagai alat bernafasnya. Unik kan ide kami? Atur nafas baik-baik ya. Jangan sampai pelepahnya terendam air. Bisa kemasukan air nanti. Mengambil pensi di dalam air lumayan sulit, teman. Karena pensi paling suka berdiam di dasar danau yang berpasir dan bersuhu dingin. Jadi mata kita sulit membedakan mana pensi, mana pasir kerikil. Supaya mudah, ambil segenggam pasir yang terlihat ada pensinya. Saat naik ke permukaan, baru kita pilih pensinya di antara kerikil. Asik, dapat juga. Andri, Raihan, Andra, kalian dapat gak? Pensi mempunyai cangkang berwarna coklat kehitaman. Permukaannya licin tapi tidak berbulu seperti kerang laut. Pensinya sudah bersih, saatnya memanggang. Teman, mengambil daging pensi dari cangkangnya ada caranya loh. Dipanggang dengan bara api. Supaya tidak mudah gosong, kita panggang menggunakan kawat jaring berukuran kecil atau disesuaikan dengan ukuran pensinya. Eits. Wah, cangkang dan dagingnya meletup seperti jagung bakar. Membakar pensi memang tidak membutuhkan waktu lama. Sebentar saja cangkang pensi sudah terbuka. Kalau cangkang sudah meletup, pensi harus dibolak-balik supaya terpanggang sempurna. Daging bagian dalam inilah yang akan kita jadikan bahan masakan. Tambah 2 lagi. Teman, siang ini Uni Indah mau membuatkan kami masakan pensi lado kambui atau pensi bumbu cabai besar khas daerahku. Ayo, bagi tugas. Kita mulai masak pensinya. Kakak mengiris bawang merah menjadi tipis-tipis dan memotong sayur tombak. Sedangkan Andri mengupas petai sebagai bahan campurannya. Sementara aku bertugas memotong tomat dan cabai kambui. Cabai kambui merupakan cabai khas daerahku. Bentuknya besar dan rasanya sangat pedas. Jadi ada cara khusus untuk mengirisnya. Pegang tangkai cabai, kemudian iris dari atas ke bawah. Tujuannya supaya biji cabai kambui tidak ikut teriris. Saatnya kita masak pensinya. Wih, aroma cabainya mantap. Selanjutnya kita masukkan petai dan daging pensinya. Aduk-aduk sampai merata. Daging pensi yang tadi kita bakar sebenarnya sudah matang saat dibakar. Jadi kita tidak membutuhkan waktu lama untuk memasaknya. Selalu ingat ya, masak sayur tidak boleh lama-lama. Nanti vitaminnya hilang. Aromanya menggugah selera. Saatnya makan. Lama bana. Pensi lado kambui buatan Uni Indah memang juara. Teman, lado kambui atau cabai besar khas daerahku ini memang dikenal dengan cita rasanya yang pedas. Ditambah segarnya tomat membuat lidah bergoyang. Remis merupakan makanan yang mengandung nilai gizi yang tinggi. Ditambah lagi ubi bakar yang jadi sumber tenaga kita. Alhamdulillah kenyang. Teman,
Masyarakat di desa kami kebanyakan adalah petani sayuran. Selain itu, beberapa warga juga memelihara binatang ternak. Nah, si kabau inilah salah satunya. Setiap pulang sekolah, aku dan teman-teman biasa menggembala kerbau di sini. Di tempat ini, kerbau-kerbau kami dapat memakan rumput segar dan berkubang dalam air. Raihan, Andra, ayo kasih makan terus. Kerbaunya berontak terus nih. Hari ini kami sedang membantu Magdang memerah susu kerbau. Supaya bisa diperah dengan mudah, kami harus membuatnya tenang terlebih dahulu. Selain memberinya makan, kami juga elus-elus bagian kaki belakangnya supaya si kerbau tenang. Ayo Magdang, perah susunya. Sebelum memerah, kita haruslah bagian susu kerbau menggunakan kain basah. Tujuannya supaya kantung susu tidak iritasi. Wih, air susunya banyak sekali. Cepat Paman, anak kerbaunya sudah nggak sabar mau menyusu juga. Sebelum diolah, susu kerbau harus difermentasi terlebih dahulu. Pertama, masukkan susu ke dalam bambu sampai penuh. Kemudian, tutup rapat bagian lubang bambu. Tujuannya supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam bambu. Setelah itu, tinggal diamkan 1 malam. Tenang, kita tidak perlu menunggu semalaman. Uni sudah punya dadia atau susu fermentasi yang sudah jadi. Ayo Andri, kita keluarkan dadianya dari dalam bambu. Nah, seperti ini bentuknya. Susu kerbau yang sudah didiamkan selama semalam akan berubah menjadi sedikit padat, menyerupai puding. Selain dadia, ada bahan lain yang harus disiapkan. Di antaranya ampiang yang terbuat dari beras ketan yang disangrai, kemudian dipipihkan dan direndam air. Kemudian campurannya menggunakan parutan kelapa dan gula aren yang dicairkan sebagai kuahnya. Semua bahan sudah siap nih. Ayo kita campurkan. Pertama, ambil ampiang secukupnya ke dalam piring. Kemudian masukkan dadiahnya, lalu siram menggunakan air gula aren tadi. Supaya gurih, kita taburi dengan parutan kelapa. Ampiang dadia siap disantap. Saatnya makan. Nyam. Teman, makanan ini mempunyai nilai gizi yang tinggi loh. Selain karbohidrat dari ampiang, makanan ini kaya dengan protein, vitamin, dan mineral dari dadia atau susu kerbau. Ikut kami bermain yuk. Lempar bolanya yang kencang, lalu masukkan ke dalam ring lawan. Kami menyebut permainan ini bola lempar takraw, teman. Bolanya terbuat dari anyaman rotan. Lokasi yang cocok untuk permainan ini memang areal persawahan kayak gini. Ternyata susah juga ya bermainnya. Tapi ini tantangannya. Kita harus siap-siap jatuh di lumpur. Sepertinya permainan kami makin seru dengan tambahan personil. Baiklah, kita bagi menjadi 2 tim besar ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Bawa bolanya, lalu lempar ke arah teman satu tim. Ya, lagi-lagi gagal. Yeay, Gufron keren juga bisa masukin bolanya. Sampai ada selebrasinya. Ayo, yang lain jangan mau kalah. Aku juga nggak mau kalah. Yeay, gol! Teman, terima kasih ya sudah mengikuti keseruan kami. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.